Jadi ini kita live lagi ya teman-teman ya. Eh, Sebenarnya malam ini tuh saya sedang membakar karbon. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Nah, cuman belum habis, masih sementara itu, belum selesai lagi. Jadi karbon kita ini ada 1 kilo aja itu. Ada menyisakan slack. Seperti yang teman-teman lihat. Tuh. Ya. Makanya sambil menunggu itu saya lebih baik eh, live aja. Mudah-mudahan teman-teman di sana ada yang lagi menyaksikan. Oke teman-teman, jadi gimana kabar ini? Apa di sana itu lagi mengolah atau gimana ini teman-teman? Karena beberapa hari ini tuh saya memang sibuk mengolah ya teman-teman. Lagi ngolah tong. Cuman material itu yang saya olah itu hanya kurang lebih 200 kilo saja. Ya itu saya tidak ngetong semuanya. Karena karbon itu hanya 1 kilo karbonnya. Jadi ya itu. Saya nggak terlalu tutorial kan karena itu memang saya hanya beberapa kali itu saya jadikan video short. Seperti yang kita lihat itu, alhamdulillah itu ada seleknya karena material 200 kilo. Karena karbon saya itu cuma 1 kilo. Makanya ya jadilah itu saya nggak ngetong semuanya. Itu materialnya masih tersisa ya teman-teman ya, masih banyak yang tersisa. Nah tuh, nah sana lagi, dan ini lagi ya. Jadi saya cuma ngambil sekitar 200 kilo material ini. Ya itu nggak banyak ya teman, karena ini saya sudah panen dan alhamdulillah saudara itu kebetulan ada saudara saya itu, saya nggak perlu lagi ini saudara, alhamdulillah tuh seleknya ya, tuh. Rencana juga nanti kita kembang ya, mudah-mudahan saja bisa membawa hasil. Jadi ini terpaksa saya lakukan karena karbon kita kan nggak ada, jadi kita mau cari untuk membeli karbon ya dan lain-lain gitu tuh, semacam itulah. Wah banyak nih yang ada 17 orang nih ya. Oh ya mantap, oke saudara, terima kasih banyak. Ah, Mudah-mudahan saja ini ada, kita bisa beli lagi karbon, terus bisa kita olah sisanya. Jadi sisanya itu akan saya olah juga itu. Kebetulan itu tong itu kan dasar yang di bawah itu kan nggak kuat, dia harus disemen. Itulah salah satu alasannya kenapa saya putuskan untuk ngetong itu sedikit aja. Itu harus disemen dulu dasarnya itu. Setelah itu bolehlah kita naikkan semua material itu. Seharusnya material ini turun itu naik lagi ya, karena material yang siap tong itu kan sudah bisa, artinya sudah berkelanjutan terus, nggak berhenti. Jadi sementara ini ya kita menggiling juga ya, seharusnya seperti itu. Nah cuman kan ini perdana ya teman-teman ya, ini perdana, jadi ya semacam itu. Saya cuman bersemangat aja karena ya, karbon itu saya bakar itu menyisakan slack yang seperti itu ya. Mudah-mudahan lah nanti kita mau lihat dulu, mau timbang dulu 200 kilo itu ada nggak isinya atau berapa banyak emas yang bisa kita dapat di situ ya. Saskia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Minta maaf ya, soalnya saya beberapa hari ini nggak ada upload tutorial tuh.
Soalnya saya lagi sibuk itu menaikkan material ke dalam tong. Yang kemarin kan saya menggunakan mesin, cuma eh, karena kehabisan BBM, makanya saya menaikkan material ke dalam tong itu secara manual. Ya, saya cuma belum upload videonya. Saya pikir itu nggak terlalu penting itu teman-teman melihat. Lagian ini material hanya sedikit saja yang saya tong. Cuma mau mencari penyambung ini dulu, penyambung semikal dulu. Jadi kita mau pesan karbon. Mudah-mudahan hasilnya ini ada. Kita bisa pesan karbon, pesan BBM. Karena seharusnya kan material itu turun, ya dia naik lagi material baru. Jadi begitu terus. Ya sebenarnya semacam itu. Ya, cuman kan kita kan baru nih teman-teman. Jadi itu. Ya. Atuk Jusli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih teman-teman. Teman-teman, terima kasih. Ini banyak ini. Tumben-tumben ini. Ini lagi istirahat mungkin teman-teman ini, nggak ada kegiatan atau gimana ini. Ya. Kebetulan beberapa hari ini tuh banyak juga teman-teman yang ya banyaklah ada yang daerah gunung. Ya, jadi saya itu kadang seperti kemarin itu ya teman-teman ya, itu kirim videonya itu saya agak sulit menunjukkan jalur emasnya yang mana itu. Kalau bisa videonya itu lebih detail lagi, karena akar rumput pun juga terlihat seperti jalur. Kalau divideokan semacam itu, jadi memang saya nggak terlalu fokus kemarin, dan saya kurang bisa membedakan kalau di dalam video itu yang mana jalur, yang mana bukan tuh, yang mana retakan tanah, yang mana jalurnya tuh. Saya minta maaf ya teman-teman. Kerja di mana bang? Oh ya, kerja di sini di kampung ini di Palopo ini. Ya nggak kerja kemana-mana, cuman di rumah aja ya. Ya kecil-kecilan nih ya teman-teman. Apa ini? Dalvin Wahyudi, halo. Ya halo juga. Ibnu Arsi. Apa ini? Maaf saya nggak bisa bahasa luar ini. English apa ini dan Spanyol ini, Spanish. Beli semen bang. Semen. Ya. Lagi ngabut bang. Oh iya, saya lagi nungguin itu, lagi nungguin bakar karbon. Cuman kan lagi bete kan ya, udah saya latih aja, mudah-mudahan teman-teman juga itu. Dan saya bersyukur sekali tuh banyak rupanya teman-teman yang lagi nggak punya kesibukan tuh. Jadi yang tadi malam itu yang bertanya tentang material material, jadi sebenarnya sih itu yang tadi malam itu salah dia, artinya keliru dia mengolah dengan cara seperti itu. Kita cuma mengoreksi aja bahwa mengendapkan regia itu, regia pertama kalau misalnya kita sedang meregia pasir hitam nih teman-teman ya, atau konsentrat, itu jangan pakai pengendap SMB ya. Biasanya paling warnanya itu seperti warna teh aja, sulit mengendap ya biasanya ya. Karena ya bolehlah teman-teman mencoba juga, makanya itu saya sarankan untuk diendapkan menggunakan soda api. Ketika sudah mengendap semua kan dilogamkan, nanti pada saat dicukim terus endapannya itu ada warna abu-abu, warna hitam ya, berwarna-warna lah itu endapannya ya, berarti itu endapan kotor. Nah barulah kita masuk ke tahap regia kedua yang nanti bisa diendapkan menggunakan SMB ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya, biasakan itu jangan langsung menggunakan SMB ya. Oke, kita lihat dulu endapannya ya teman-teman, apa selai karbon kita. Wah sudah habis.
Jadi kalau membakar karbon seperti ini ya teman-teman ya. Karbon kalau dia nggak menangkap logam, itu nggak akan ada selek seperti ini. Ya paling di dalam itu hanya terlihat ram-ramnya saja atau kawat-kawatnya saja. Namun jika kita melogamkan namun kita membakar karbon terus menyisakan selek seperti ini, ya berarti karbonisasi kita itu sudah dibakar ya, dilogamkan maksudnya. Namun sebelumnya kita timbang. Nah ini tanpa menggunakan logam kolektor pun bisa. Kalau endapan selek karbon sebanyak ini, ya inilah yang membuat saya bersemangat ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan itu material yang lain itu segera bisa naik, karena harapan saya itu ada di sini untuk mau membeli karbon aktif lagi. Ya, ini dia materialnya yang sudah saya keluarin. Tuh teman-teman. Nah, tuh. Jadi airnya ini kemungkinan besok akan saya ambil lagi. Saya biarkan dulu. Tadi saya sudah ambil ini ada sekitar 40 liter airnya ini. Ini saya biarkan lagi mengendap. Terus saya ambil lagi, saya gunakan lagi ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu gunakan CN baru, pakai air ini saja tuh. Nah, di bawah ini tuh saya sudah melapisin itu, saya sudah lapisin terpal. Jadi air itu nggak merembes ke bawah lagi, dia begini-begini aja. Nah jadi kita juga menghemat CN tuh. Jadi nanti setelah ini sudah tenang semua, saya akan ambil lagi airnya dan saya masukkan lagi ke dalam tong itu. Nah jadi ketika karbon itu datang, itu kan material sisanya itu saya siap naikkan. Jadi kalaupun saya tambah CN itu nggak banyak, paling setengah kilo itu udah itu. Tidak ditambah pun juga nggak apa-apa, karena ini air ini saja itu sudah mengandung CN. Jadi air yang kita gunakan di sistem tong itu bisa kita gunakan 4 sampai 5 kali. Setelah itu air yang itu artinya sudah lelah dia kan, kita gantilah dengan CN yang baru lagi. Ya biasanya semacam itu ya teman-teman. Tapi kalau banyak modal ya nggak apa-apa. Namun kalau macam saya teman-teman ya seperti yang teman-teman lihat kan tuh, dari awal sampai hari ini tuh teman-teman bisa melihat perjalanannya dapur ini tuh seperti apa. Ya itu. Ya seharusnya saya nggak bisa membuat tutorial tuh. Seharusnya nanti berhasil baru buat tutorial. Ya cuman kalau mau menunggu berhasilnya itu ya kapan? Kita nggak bisa menentukan soal itu. Kita cuman berusaha aja ya teman-teman. Saya cuma menunjukkan caranya seperti ini. Soal berhasil atau tidak itu ya urusan lain tuh. Oke teman-teman, kita duduk dulu. Jadi malam ini kemungkinan saya udah begadang tuh. Saya udah siapkan semua itu teman-teman. Jadi insya Allah malam ini akan saya jadikan langsung itu mau dilogamkan. Mana teman-teman, ada yang mengolah nggak itu? Tempatnya sunyi bang. Ya sunyi. Ini sangat sunyi. Ya. Sebelum saya tinggal di sini itu jarang orang lewat kalau malam tuh. Pokoknya jarang lah. Kalaupun ada yang lewat itu naik motor itu, woi ditancap itu gasnya itu. Kalau mau lewat jalan kaki ya nggak ada. Ya soalnya tempat saya ini yang nggak tahu juga ya teman-teman ya. Itu orang-orang bilang karena saya kan orang sini, cuma kan lama baru pulang. Ya namun namanya kampung sendiri ya, untuk apa juga mau takut gimana lagi tuh. Dialah yang takut sama saya tuh, bukan saya yang takut sama dia gitu. Sebenarnya seperti itu. Kita kan cuma ngeri-ngeri aja. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, enggak juga sih, selama saya di sini udah 2 tahunan di sini tuh aman-aman aja itu. Tujuan saya kan bukan itu tuh. Tujuan saya hanya mau mencari kehidupan tuh teman-teman. Ya, atur Justin, nampak tebal seleknya. Ya, alhamdulillah itu.
Itu karbon tuh hanya 1 kilo itu. Saya ada tunjukkan videonya di video short sekilas. Karbonnya cuma segitu. Pantat-pantat dulangan yang hitam itu. Ya sebenarnya sih itu untuk mau ngetong kalau sebesar ini itu paling tidak saya menggunakan karbon itu 4 kilo. Ya paling tidak seperti itu. Cuman kan karbonnya udah habis tuh teman-teman tuh. Sudah habis tuh. Nah ini kanduknya ini. Nah inilah kanduknya. Tuh habis sudah. Nah cuman kalau saya mau nunggu karbon baru, ya kita dapat uang dari mana itu mau beli karbon. Karbon sekarang kan harganya 1 juta rand, 1,5 juta tuh untuk sampai di sini. Ya, ongkosnya kan mahal juga. Nah, jadi saya putuskan untuk mengolah material yang itu ya seukuran untuk karbon 1 kilo lah. Jadi ya saya jujur aja ya teman-teman, memang kita kan masih sementara itu mau memperbaiki gimana caranya supaya kita itu bisa aktif. Jadi kita tidak menunggu ada uang dulu baru bergerak. Ya beda halnya kalau teman-teman itu mau buka usaha semacam ini, punya modal dari awal tuh, itu ceritanya beda tuh teman-teman. Tinggal ilmunya saja itu teman-teman yang cari. Ya karena untuk memberikan karbon kita juga bisa harus melihat material itu. Ada material yang ketika dimasukkan ke dalam tong itu hanya memerlukan waktu 1 atau 2 jam karbonnya nyusul. Kan waktu sampai 10 jam baru karbon nyusul. Ya itu teman-teman. Jadi memang kita harus banyak-banyak belajar. Saya pun juga masih belajar ya teman-teman ya. Dalam tanda arti itu kita tidak pernah sepenuhnya itu mengetahui 100% kondisi material yang kita olah itu seperti apa, kecuali kita sudah melakukan pengujian. Jadi ketemu material baru itu kita memang harus uji dulu. Enggak berarti bahwa ketemu batuan emas, oh, kayak gini olahnya kayak gini. Iya, kalau untuk skala uji coba. Ya, namun kalau untuk skala tong ya enggak. Mungkin saja dapat emasnya, tapi enggak maksimal itu. Jadi memang diperlukan beberapa tahap ya teman-teman ya. Saya hanya ingin menekankan kepada teman-teman bahwa kalaupun kita menghadapi satu masalah di pekerjaan seperti ini itu, ya memang semacam itulah. Kita nggak bisa menghindari masalah itu. Masalah nggak selesai itu, hanya pindah masalah aja. Ya, nah, makanya saya bersemangat nih teman-teman itu melihat selek karbonnya semacam itu. Ya udah, itu dari tadi saya bakar, itu dari tadi sore itu saya bakar. Jadi ya ini proses tong ini saya masukkan itu hanya berapa jam ya, seharusnya itu 36 jam atau 48 jam seharusnya. Ya cuman kan saya jujur aja teman-teman ya, untuk kompresor ini kan saya ganti-gantian nih teman-teman ya. Nah jadi tiap 6 jam ini, ini itu setiap 6 jam hidup, setiap 6 jam lagi saya pindahkan lagi ke sini. Jadi dalam proses 2 hari ini kurang lebih berapa liter ini ya. Nah, terus saya beli listrik lagi ini. Iya, jadi segala sesuatunya memang saya masih serba kekurangan tuh. Nah, itulah alasan saya salah satunya kenapa saya panen lebih awal dan mengolah material itu hanya sedikit tuh. Ya. Jadi memang saya itu ada sudah tutorial kan, cuman saya belum upload videonya. Karena ini proses tong itu panjang ya teman-teman ya, berhari-hari. Ya, semacam itu. Nah, makanya perbedaannya kalau teman-teman mau memulai usaha seperti ini, terus teman ada modal duluan, itu lebih mudah kita berbicara. Ya kita mau ngapain aja tuh bisa tuh. Kalau semacam kita ini yang ini dari cuman modal ini aja ya bisa juga, cuma lambat. Ya, ya semacam itu teman-teman. Nah, tapi kita nggak boleh berputus asa teman-teman itu. Uh, Kalau kita bikin satu usaha terus nggak ada sulitnya itu,
rasanya itu usaha atau teman-teman kita semua udah pada berhasil semuanya itu. Boleh dikata setiap usaha pasti adalah tantangannya. nggak nggak mudah memang buka usaha itu. Kalau buka usaha itu mudah ya berhasil semua orang, nggak ada lagi orang yang gagal-gagal gitu. Saya di sini teman-teman hanya ingin memberikan dukungan aja buat teman-teman itu, bahwa kalau teman-teman ingin punya usaha itu nggak mesti kita itu harus modalnya banyak dulu. Enggak, itu apa saja mau mulai berapa saja modalnya, itu modal awalnya itu ya bisa. Ya, tuh nanti modal itu kalau kita udah jalan seperti ini tuh ya, aku rasa Tuhan juga kasih kita jalan ya teman-teman. Sedangkan orang maling aja ya itu bisa berhasil. Artinya maling itu minta doa dulu. Nah, dia bisa diberi keberhasilan tuh. Apalagi kita yang kerjain nggak anu orang. Ya tentu kita dikasih jalan. Ya atas keyakinan itulah makanya saya tetap jalan teman-teman. Apa ini? Salam dari Berau. Ya, salam kembali. Ya, saya warga Berau juga. Warga Berau tuh. Udah rindu juga ini. Lama nggak pulang ke rumah. Cuman mau diapa lagi? Saya berharap mudah-mudahan masih diberi umur panjang bisa pulang ke rumah saya di Berau. Ya, kalau di sini itu kan ya seperti yang kita lihat pengolahan ini ya memang untuk kita yang pekerja emas ya teman-teman ya, pekerja usaha emas ya, kalau bisa ya nggak usah mencolok, nggak usah mencolok teman-teman, istilahnya ya biasa-biasa saja. Kalau perlu ya buat aja tempat itu sejelek mungkin ya, semacam itu. Beda kalau kita sudah punya izin, sudah punya legalitas, itu beda ya, tentu kita rapi-rapikan sedikit ya. Namun untuk saat ini ya bukan mau merapikan ya, tapi memang belum ada untuk mau merapikan. Kalaupun ada untuk mau merapikan tempat, tentu saya tidak mau juga. Lebih baik ya begini-begini saja, terlihat berantakan. Yang penting saya tetap produksi itu. Ya, orang nggak perlu lihat tempat kita itu semewah apa. Ya, karena tujuan kita kan hanya untuk mengolah material, teman-teman. Itu saran aja sih. Woi, moga subscribe-nya tembus 1 juta. Amin. Amin, amin. Ya, saya jujur aja kalau untuk di YouTube ini teman-temannya, orang bilang itu dapat gaji tuh, saya belum pernah terima gaji. Memang gajinya ada, cuman saya belum pernah terima tuh. Kayak mana itu? Rasanya makan duit dari YouTube itu. Aku yang belum pernah. Walaupun laporannya ada tuh. Tapi saya belum pernah terima gaji tuh. Nggak tahu kapan. Ya, gajinya pun juga bukan banyak ya teman-teman. Cuman berapa itu? Nah, 290.000 tuh. Nah, udah berapa lama itu? Hampir setahun sudah ini buka. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang ingin mau berlangganan channel, ya itulah dikumpul ke sana menjadi 290.000. Jadi dia pasang biaya di situ 39.000 itu. Kita nggak tahu buat kitanya itu berapa. Cuman saya jalankan aja teman-teman. Artinya laut itu besar karena dia tidak pernah tolak air hujan walaupun setetes. Ya itu saja tuh. Klaten nyimak bang. Siap, terima kasih saudaraku. Terima kasih banyak. Sejujurnya saya ini teman-teman ya belum waktunya mau membuka tutorial tuh, sebenarnya itu. Karena tempat kami itu kan masih serba merintis ya. Ngetong ini aja itu baru pertama kali lagi ngetong semenjak tong saya itu jebol. Nah, dulu tutorialnya ada itu saya tunjukkan tongnya itu jebol dan saya kehilangan emas lah seperti itu. Sisanya dapatlah itu ada 1,5 gram itu sisanya. Jadi dari berapa kilo karbon, 6 kilo karbon yang saya ambil itu hanya ya kalau saya perkirakan kurang dari berapa ons aja itu. Itulah yang bisa saya selamatkan. Namun atas kejadian itu alhamdulillah ya adalah tong ini yang gantikan. Entah bagaimana caranya kan Tuhan mungkin sudah merencanakan sesuatu untuk kita itu teman-teman. Cuma memang ketika menghadapi situasi sulit
itu eh, itu memang rasanya itu ya itu jengkel, kesal itu bercampur aduk lah di situ jadi satu. Jadi yang bisa rasakan hanya kita saja itu. Jadi orang kalau bisa lihat sabar, 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 iya, tidak semudah itu. Namun tidak apa-apa, itu sudah berlalu teman-teman. Klaten nyimak, nyimak bang, ya terima kasih. Saga, apa ini? Bagaimana kerja pakai sistem Mercury? Ya, nggak apa-apa juga sih, mau pakai Mercury itu terserah saudara itu mau pakai Mercury. Hanya memang kalau Mercury itu kan mengambil emasnya itu kan hanya sedikit, enggak, ya enggak banyak, cuman berapa itu, 30 atau 40%. Namun sisanya kalau mau diolah tong itu bisa. Jadi lumpur yang bekas kita ambil menggunakan merkuri itu jangan dibuang. Ya, itu jangan dibuang, itu dikumpulin aja. Namun kalau bisa yang masuk ke tong itu jangan sampai seperti itu masih ada. Kadang orang bilang itu masih 50 mes atau 100 mes. Kita harus memasukkan itu harus benar-benar yang halus. Ya, yang halus. Itu kan saya ada tunjukkan tuh yang benar-benar halus. Seperti semen yang dikasih air. Ya, seperti itulah kira-kira ya kehalusannya. Ya, jadi ya itu mempermudah juga karbon bisa menyerap emas-emas itu tuh. Kalau ya kasar-kasar itu teman-teman ya itu ya nggak bisa itu. Kita sedang sama aja membuang emas. Makanya material yang kita olah sistem tong harus melalui second table dulu atau karpet. Maksudnya itu kita ambil dulu yang emas-emas kasarnya itu. Ya, saya ada itu, yang kasar-kasar itu ada. Cuman saya belum olah tuh. Ya, nitrat saja saya itu tinggal ada 1 liter kan. Memang saya cuma siapkan aja buat ini. Jadi memang untuk saat ini itu saya serba terbatas. Kapur aktif aja itu nggak ada sudah tuh pas-pasan itu untuk itu. Jadi ya teman-teman kalau mau mengolah material kita harus bisa mengolah seefisien mungkin tuh, semaksimal mungkin. Gimana caranya supaya kita lebih maksimal? Kalau menggunakan merkuri yang sudah terlanjur menggunakan merkuri ya nggak apa-apa. Kalau bisa ya janganlah bertahan mau menggunakan merkuri terus, karena merkuri itu bahaya ya teman-teman ya. Itu nggak bisa hilang merkuri itu. Teman-teman bakar itu terus dia melayang jadi asap, nanti dia nyangkut di seng atau di mana atau terhirup tuh teman-teman ya. Nah, di dalam kita kan ada air tuh, ada air liur tuh, jadi merkuri lagi dia di dalam badan. Ya beda kalau sistem CN seperti ini itu memang ada risikonya juga, namun kan nggak separah merkuri itu. Ya kalau menangkap emas menggunakan karpet yang dari kain, berbahan kain itu sama dengan merkuri itu, bahkan cenderung lebih banyak kita dapat kalau menggunakan karpet. Teman-teman boleh coba saja itu, misalnya teman-teman pergi mendulang misalnya kan, terus dapat emas, terus ditangkap menggunakan merkuri, teman-teman bisa lihat tuh masih banyak emas yang nggak diambil itu sama merkuri itu yang udah nampak tuh. Teman-teman boleh coba itu. Nah dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa emas yang kasar segini saja itu masih banyak disisakan. Apalagi kalau material yang batu digiling ini, dihancurkan sedemikian rupa, itu jelas lah lebih banyak yang disisakan daripada yang diambil. Anukan sama pengguna merkuri itu nggak apa-apa juga sih ya, kalau teman-teman mau menggunakan merkuri ya itu sah-sah saja. Olah saudara sendiri yang punya uangnya kok. Kita kan cuma mengingatkan aja sebagai teman tuh. Ya ikut belajar Kang. Oh ya silakan, ini sama-sama belajar lah, nggak ada guru di sini temannya. Ya kita cuma anu saja, apa namanya, eh, seperti orang berbaris yang ada ketuanya lah, semacam itulah. Kalau guru ya bukan. Ntar teman-temannya kita matikan blowernya dulu.
Ya, wah, aku senang betul teman-teman ya. Karbon 1 kilo itu mendapatkan selek sebanyak ini itu, ya mungkin ada berapa gram itu seleknya itu ya. Kalau saya tidak live ini, saya sudah pasti saya selesaikan ini tuh sampai tengah malam itu begadangnya. Nah, tapi memang malam ini akan saya selesaikan juga. Kita ini sementara kejar-kejaran nih teman-teman ya. Bukan kejar-kejaran seperti apa itu ya. Memang kalau ini saya nggak selesaikan, ya tentu saya menunggu lebih lama lagi. Karena semikal, karbon kita itu kan semuanya serba terbatas. Sementara material itu banyak yang mau diolah tong. Ya, tuh teman-teman. Ya, tempatnya semacam ini aja teman-teman ya. Jadi bukan saya itu menolak teman-teman untuk datang mau belajar tuh. Sebetulnya saya masih malu tuh teman-teman ya. eh Serba salah itu. Saya mau bagusin tempat, selain belum mampu. Walaupun mampu saya nggak mungkin bagusin juga tuh. Jadi kalau teman-teman mau datang itu kan harus perlu kamar tuh, harus perlu tempat tinggal yang layak lah. Nah, itu saya belum siap untuk itu tuh. Kecuali kalau artinya ini udah berjalan, ini baru perdana ini, ngotongnya baru perdana ini. Kecuali ini sudah berjalan setahun, sudah tentu uh, adalah itu modal-modal untuk itu tuh, untuk teman-teman kalau mau datang bisa kita langsung praktek tuh kayak gini caranya ya, kayak gini. Ya, kalau macam sekarang ini ya tentu saya belum siap ya teman-teman. Artinya saya merasa malu lah tuh. Ya, itu teman-teman kan kadang minta alamat itu mau datang langsung itu. Sejujurnya saya masih itu, teman-teman. Ada saatnya itu teman-teman saya akan kasih alamat buat teman-teman, tapi tidak sekarang. Jadi saya minta maaf tuh. Kalau teman-teman mau belajar di sana, oke silakan tuh teman-teman belajar lah itu. Mau belajar yang bagaimana itu, insya Allah itu nanti kita bisa video call atau bisa telepon biasa sambil tutorialnya kami tunjukkan. Ya, kalau saudara itu mau bayar saya itu urusan saudara itu. Saya terima itu, alhamdulillah itu. Tapi kalau saudara itu artinya belum mampu ya nggak apa-apa juga. Ya, saya cuma menyarankan untuk ya tutorialnya itu ada di channel yang berlangganan. Karena memang ya itu tahap finish dari tutorial-tutorial yang itu yang sudah sering saya tunjukkan. Ya, tahap finishnya saya simpan ke sana. Saya pikir ya teman-teman yang mau belajar itu ya berapalah juga 39.000. Saudara beli nitrit aja udah berapa itu. Nah, sementara itu saya sampaikan ke sana. Kalau kurang paham bisa ditelepon. Ya, itu. Jadi ya, banyak yang salah paham dikirain itu banyak sampai ratusan ribu ya. Enggak, beda lah kalau orang mau usaha terus kita mau bantu gimana caranya dia bisa berhasil. Ya, beda lah itu. Kita kan menghargai ilmu orang tuh. Saya pun demikian tuh. Saya dulu belajar sama orang itu seperti itu juga. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah bisa tuh buat makan, buat menyambung-nyambung hidup tuh. Saya nggak perlu mencari dulu yang namanya kekayaan tuh sampai ya kalau dikasih ya terima tuh. Namun sekarang ini tujuannya yang penting kita bisa nyambung hidup. Ya. Nah, oke teman-teman. Mantap nih lagi sharing. Saya juga lagi belajar untuk berubah pekerjaan lebih cepat dalam mengolah batuan emas. Ya, itulah teman-teman. Jadi bagaimana kita mau sharing kalau artinya terlalu anu juga ya teman-teman ya. Saya sering anukan sama teman-teman harus sering-sering berkomunikasi itu sama teman yang memang ada di bidang itu. Ya, apalagi bukan soal dia gimana itu ya. Kita saja kalau nelayan itu ya teman-teman nelayan mau bikin jaring dan lain-lain tentu dia berkomunikasi juga sama yang seperti itu. Jadi kita pun juga ya sama sebagai orang yang mau berkecimpung di dunia mineral seperti ini ya harus memang sering-sering bertanya
Ya, bukan saya itu kadang mau di WA itu, kadang saya nggak balas. Ya, saya belum lihat handphonenya. Nah, karena kadang kalau saya sudah kerja ya teman-teman, bukan saya mau itu nanti setelah saya duduk, baru saya bisa lihat, baru saya bisa balasin satu-satu. Ya, jadi saya nggak ada maksud itu bahwa anu apa enggak. Nah, memang kalau untuk teman-teman yang punya modal itu untuk mau buka usaha, ya tentu itu memang memerlukan sedikit biaya untuk mau dibimbing. Ya, karena apa? Itu hanya sekilas saja. Nanti teman-teman itu sudah berhasil, itu tidak akan ingat kau lagi itu. Percaya saya. Hanya sekali itu saja itu. Nanti kalau dia sudah berhasil, sudah apa kan ya, pasti paling pun dia ingat ya cuman diingat seperti aja karena dia punya kesibukan sudah kan, dia punya kesibukan tentang menyediakan material, mau gaji karyawannya ya tentu konsentrasinya itu lari ke sana tuh. Ya, gitu teman-teman. Ya kalau hanya sekedar sharing-sharing saja ya tidak apa-apa lah itu, kita siap membantu lah tuh. Maaf teman-teman ya karena seperti yang sering saya katakan bahwa uh, saya mau membaca itu karena handphonenya agak ini, saya agak jauhkan itu, uh, menetralkan sebelumnya itu. Ya, begini, CN sebenarnya ya kalau CN itu sendiri, CN itu bisa saja kita netralkan. Namun kalau untuk saya itu kan saya gunakan lagi berulang-ulang. Jadi solusinya itu untuk mengurangi CN juga yang kita gunakan itu. Jadi kita nggak beli terus. Ya memang kita beli, cuman mengurangi penggunaan. Yang tadinya 1 kilo CN itu kita bisa gunakan sampai berkali-kali. Itu udah terurai juga. Daun ubi saja itu mengandung CN. Ya, jadi enggak seperti racun-racun yang lain bahwa CN itu bisa terurai dia. Nah, itulah pentingnya kalau misalnya kita nggak tahu nih cara menetralkan CN ini. Teman-teman mungkin bisa melihat itu orang tambak-tambak ikan, tambak-tambak udang yang ketika dia mau panen, terus sudah panen, nah tentu dia tebarin racun dulu, baru dibuang. Ya, jadi air laut itu menetralkan semua racun. Jadi racun apa saja kamu taruh di laut itu dalam waktu 24 jam netral dia. Ya, teman-teman bisa lihat tempat saya itu pinggir laut dan ini airnya di belakang ini air asin. Ya, itu solusi terbaik buat teman-teman. Saya jamin tuh. Pokoknya saya jamin. Ya, saya sering itu menguji coba itu air CN saya itu. Itu saya taruh di air itu. Itu. Lalu saya lihat udangnya saja itu nggak mati. Ya, udang tuh. Itulah itu kelebihan dari air laut. Jadi kalau mau mencari tempat pengolahan yang aman, maksudnya kan yang aman, cari yang berhubungan langsung dengan laut. Ya, karena laut itu bisa menetralkan semua racun itu. Jangankan racun, bibit nyamuk nggak ada yang bisa bertelur di air laut itu, selalu di air tawar. Nggak ada bangkai yang terlalu busuk kalau sudah kena air asin itu. Jadi air asin itu penawar itu. Cuman kan saya jarang buang-buang yang CN itu ngapain mau dibuang, orang kita mau gunakan lagi. Iya, banyak uang saya teman kalau mau beli terus. Manado bang, kalau material 5 kilo CN berapa ons? Maksudnya Manado bang, kalau material 5 kilo CN berapa ons? Oh, kalau cuma 5 kilo CN itu paling 5 butir itu udah cukup itu. Iya, paling cuma 5 butir itu. Karena CN dalam 2 butir itu satu butirnya itu 5 liter air itu. Dalam satu butir itu bolak-balik ya. Bukan sebelah, tapi satu. Artinya biasanya kan CN itu kan bolak-balik dia. Satu butir itu 5 liter. Jadi kalau 2 butiran itu tuh ya untuk 10 liter. Ya, namun kalau untuk material yang sedikit itu jangan lupa airnya itu dipanaskan. Ya, supaya lebih menambah lagi itu, menambah
reaksi lah itu, artinya lebih aktif lagi CN itu menggigit kalau air itu panas, ya, paling tidak hangat lah. Jadi jangan gunakan CN itu mengolah material itu, air CN itu kalau dingin ya dia menggigit juga, cuma kurang semangat lah ya, dia harus diberi semangat biar lebih aktif dia menggigit tuh, teman-teman. Makanya itu kalau kita sistem bombing itu biasanya kan orang aduk itu air panas itu ya, waktunya hanya berkisar 1 sampai 2 jam, lebih cepat dia kalau dipanaskan airnya. Salam kenal bang, pemula ikut belajar. Ya, salam kembali, sama-sama ini kita sama-sama pemula ini ya. Kita pemula juga tuh. Kalau saya bukan pemula ya tentu sudah besar usahanya ya, tapi kan ini usaha pemula namanya teman-temannya. Ah, pesan ditahan untuk ditinjau ya, apa itu eh oke, sistem apa ini, oh ya yang tadi. Oke teman-teman, jadi saya cuma bisa menyarankan kalau mau mengolah material itu memang harus diuji dulu, harus begini. Saya sangat sering bertanya sama teman-teman yang mau belajar, yang pemula ya, coba belajar itu gunakan dulu material yang menggunakan media emas langsung. Jadi nggak salah kalau misalnya teman-teman sudah bisa mengolah itu terus pindah mengolah material lain, tentu teman-teman sudah nggak kaget lagi kalau mendapatkan endapan emas yang berwarna hitam. Sebenarnya kalau untuk endapan cukim hitam, endapan emas itu cenderung berwarna hitam pada saat belum dibilas tuh. Jadi nanti setelah dibilas itu terlihat coklat coklat tua itu endapan-endapan emas itu. Jadi teman-teman tidak kaget lagi ketika dapat endapan segitu, oh berarti oh iya inilah emasnya itu. Jadi tinggal dikumpulin terus nanti bisa diregia untuk belajar lagi masuk ke tahap regia itu seperti apa. Nah itulah maksud saya harus gunakan emas dulu, karena kalau teman-teman nggak bisa, nggak pernah langsung mau ngolah material ya kan bingung juga saya itu teman-teman mau ngomong apa. Nanti dapat endapan emas kan pasti teman-teman bertanya ini emas bukan ya, apalagi kalau nggak dapat endapan sama sekali. Ya jadi ya memang harus bertahap lah, nggak bisa juga langsung. Jadi teman-teman kalau mau punya usaha semacam ini tuh ya memang harus belajar dulu itu, menguji material itu ya, nggak bisa kita itu langsung itunya langsung besar gitu teman-teman. Walaupun teman-teman itu punya modal untuk usaha itu ya, kalau belum terlalu memahami ilmunya itu takut modalnya habis hasilnya ndak ada ya. Jadi ya anggaplah dulu teman-teman belajar dulu melogamkan atau belajar meregia, menguji, karena regia itu digunakan untuk material itu bukan untuk cari nafkah, hanya untuk itu aja, menguji saja itu. Setelah sudah ada hasilnya barulah kita pikirkan cara yang lebih bagus lagi, yang lebih besar lagi. Nah sementara pasir hitam itu atau konsentrat kalau langsung mau diolah itu saya ada beberapa kali tunjukkan tutorialnya. Tungku yang bekas yang saya gunakan bakar karbon itu yang digunakan membakar pasir hitam bisa menjadi slag. Jadi disusun itu arang di dalam dengan pasir hitam itu atau konsentrat itu kita susun sedemikian rupa, baru kita nyalakan api, tiup sama blower ya. Simple aja sih sebetulnya teman-teman ya, nggak serumit yang teman-teman perkirakan. Kalau tahu caranya bakar aja semacam itu 10 kilo pasir hitam itu bisa selesai itu. Nah jadi nanti ketika dia sudah menjadi slag, nah itu kita tumbuk, nah baru langsung dilogamkan ya. Itu kan memperingkas pekerjaan, karena kalau langsung 10 kilo mau dilogamkan tuh berapa tabung oksi tuh yang habis. itu pegal itu
Ya, itu bukan mudah itu. 1 kilo aja saudara, itu kita bakar itu secara langsung 1 kilo itu bisa bengek kita, itu belum tentu melogam. Nah makanya kita teknik dengan cara seperti itu, kita jadikan itu selek dulu. Minta WA nya bang, ya nanti kami kirimkan. WA nya itu sudah banyak, itu saya sebar di tutorial itu. Ya, hadir abangku. Oh siap, terima kasih sudah berlangganan. Ya ada tandanya sih ya teman-teman ya, orang yang berlangganan itu ada tandanya, jadi saya berterima kasih. Saya tahu saudara itu mau belajar, ya saya tahu. Ya, bagaimana olah konsentratnya sudah saya coba-coba berapa kali, tetap tidak jadi. Bagaimana peluknya pakai apa? Ya peluknya pakai borak. Begini saudara, itu ini kan kita mengolah konsentrat nih. Ya sebenarnya konsentrat ini yang kita olah tuh memang agak sulit juga sih, karena kita nggak lihat langsung ya. Karena kadang-kadang teman itu, ini pengalaman ya, saya pernah mendatangi teman yang mengolah konsentrat, yang waktu saya datang ke tempatnya itu bukanlah konsentrat, itu hanyalah pasir yang bercampur dengan eh, sedikit konsentrat. Jadi lebih banyak pasirnya daripada konsentratnya yang dibakar. Wajarlah itu, apa namanya, agak sulit melogamkan, kecuali kalau dia sudah pengalaman soal pelogaman. Nah makanya kadang saya bilang, sebenarnya konsentrat yang seperti apa ini yang teman-teman kumpul, ya apakah itu pasir atau apa ini? Karena kami yang namanya konsentrat ya itu ya logam sudah, ya mineral sudah itu. Ya kalaupun ada pasir-pasirnya itu ya paling misalnya 1 ons konsentrat itu ya mungkin pasirnya adalah yaitu 30 apa namanya itu 30 gram, selebihnya 70 gram itu ya mineral sudah. Ya terlihat kalau kita kasih magnet itu kan ditangkap sama magnet, nah berarti ini mineral ya. Dan kalau ada konsentrat emas itu memang terlihat warnanya itu kayak ada yang kemerah-merahan, ada yang memang warna kuning di situ. Itu biar emasnya itu halus, tetap dia seperti itu, dia ada berbaris-baris itu seperti yang sering saya tunjukkan teman-teman. Emasnya itu memang seperti itu. Kalau nggak ada yang seperti itu ya nggak usah dikerjain, itu bukan anu. Karena sekecil-kecilnya emas itu pasti dia memisahkan diri ketika kita dulang secara pelan-pelan. Ya kan, kalau kita mau uji dulu konsentrat yang kita kumpulin itu seperti itu. Nah ini sudah ditangkap sama karpet nih. Nah, terus kita taruh di dulang, dicuci. Karpetnya itu dicuci itu. Tapi dicuci itu pakai air sabun biar mineral logam itu yang emas-emas halus itu nggak ngambang. Karena emas halus itu dia bisa ngambang. Makanya kita kasih sedikit sabun biar tenggelam, lalu kita lakukan pendulangan pelan-pelan. Nah, jadi nanti itu di sudut-sudut dulangan kita itu ada itu emasnya itu walaupun dia halus. Nah dia halus tapi kan banyak, jadi dia menyendiri itu, menyendiri dia itu biasanya, walaupun saya cuma tumbuk-tumbuk batunya ya pasti ada. Nah tapi kalau itu tidak ada ya teman-teman janganlah anukan, itu mungkin saja ada emasnya tapi terlalu sedikit ya gitu teman-teman. Jadi makanya perlu dulu uji pertama dulu tuh, uji dulang dulu. Karena takutnya itu kalau teman-teman mengolah itu emasnya mungkin ada, cuma tidak imbang dengan pekerjaannya, biaya pekerjaannya. Sementara kita mau mengolah material itu kan mau cari keuntungan gitu teman-teman. Kalau hanya sekedar ingin tahu ya nggak apa-apa, silakan saja. Ya Kevin, ya mantap olahnya bang, aku pemula. Siap, mantap kembali. Ya benar-benar konsentrat karena saya pakai sluice box, dan habis itu saya dulang lagi cuma 5 bahan fluk saja, belum tahu abangku. Oh iya, kalau itu saya minta maaf
kalau soal itu ya, kita itu sedang membuat, yang sahabat maksud itu, kita sedang membuat pirit buatan itu. Ya, itu, saya nggak terlalu bisa menerangkan soal itu tuh teman-teman, itu pribadi itu teman-teman, hanya itu berhubung berdua saja, itu saya tidak bisa publikasikan itu. Ya, saya nggak punya apa-apa lagi jika itu saya ungkapkan tuh teman-teman. Ya, kita belajar ngolokkan pasir hitam itu kan sudah biasa, itu nggak ada yang tersisa jika saya harus ungkapkan semua. Itu bisa saya ungkapkan, tapi tidak sekarang tuh. Itu hanya komunikasi saja itu teman-teman ya. Saya minta maaf soal soal itu. Karena, teman-teman jujur aja, teman sekolah sampai di mana saja itu belum ketemu itu. Ya, saya jujur aja itu. Saya berapa kali itu ketemu dengan sarjana-sarjana kimia itu teman-teman. Dan dia tidak tahu itu. Kita bisa dapat yang semacam itu hanya dari teman ke teman saja itu. Ya, kalau teman itu udah senang hatinya sama kita, pasti kita dikasih tahu. Saya pun demikian dulu. Itu berapa lama itu baru saya diajarin itu. Enggak mesti saya berteman langsung dikasih tahu, enggak itu. Lama juga tuh saya mulai itu sampai akhirnya saya diajarin. Dan memang, peluk itu saya memang akui itu. Kalau itu kita gunakan itu memang ya itu 99% pasti berhasil. Yang penting material itu ada emasnya. Beda kalau emasnya nggak ada. Tapi kalau memang ada indikasi emas itu kita tetap bisa ambil. Mau satu kaca kah, mau setengah kaca kah, tetap bisa diambil walaupun sebesar kutu emasnya. Saya sudah sering mencoba itu teman-teman. Nah cuma, cara itu punya minus, punya kekurangan juga. Jadi tidak mesti bahwa enggak ada kekurangannya, ada. Kekurangannya ada teman-teman. Ya, kita membuat pirit buatan itu. Karena pirit sendiri, pirit yang asli sendiri itu kan beracun. Jadi itu lebih beracun lagi. Sementara kita berhubungan langsung kita bakar tuh. Ya, kenapa saya tidak terlalu seret menggunakan cara itu? Walaupun itu, kecuali kalau sudah nggak ada pilihan lain, barulah saya menggunakan 5 plug itu. Ya, nggak punya cara lain lagi. Makanya saya sering tunjukkan sama teman-teman bahwa, uh, udahlah, pisahkan saja itu material itu dengan yang ini, dengan yang ini, supaya nanti kita mengolahnya enggak terlalu ribet. Roasting itu pirit itu, roasting piritnya sampai benar-benar minggat itu. Jadi, ketahuan tuh pirit kalau udah sama sekali minggat itu nanti akan timbul api berwarna biru itu di atas wajan kita itu. Ya, itulah terakhirnya pirit itu kelihatan itu. Setelah apinya itu padam, udah itu langsung logamkan saja itu. Pakai borak itu bisa itu. Mau pakai kolektor pun bisa. Ya, dan saudara tidak perlu menggunakan 5 plug. Satu plug aja, sepotong plug pun bisa itu. Itulah alternatif yang, kami sampaikan. Gimana kalau nggak ada pilihan lain? Artinya material itu bandel, maksudnya kan ada keras kepala, ya barulah kita gunakan jurus terakhir. Tapi kalau untuk sistem tong itu tidak gunakan seperti itu. Kita hanya bisa melihat materialnya saja. Ada material yang, membawa, karbon juga. Jadi material itu juga karbon. Mengandung banyak kalsium materialnya. Jadi dia bertindak seperti karbon. Nah, itu yang teman-teman harus pelajari kalau untuk mau mengolah sistem tong. Yang mana ini material yang bertindak sebagai karbon juga, sebagai material juga, mana yang bukan. Makanya tadi ada material yang ketika dimasukkan ke dalam tong hanya perlu waktu 1 jam, karbon itu harus nyusul setelah pemberian CN. Sebab kalau enggak, material itu sendiri dia bisa menyerap emas yang dikeluarkan tadi, dia serap lagi emasnya. Iya, karena material itu banyak mengandung kalsium itu. Nah, jadi itulah yang sebenarnya yang paling pokok itu. Kalau untuk mau itu 5 plug itu kita harus punya semua, sudah ada shaking table-nya,
sudah ada ininya itu. Nah, itulah boleh lah. Tapi kalau second table terus material pirit itu roasting aja teman-teman, nggak apa-apa. Kalau untuk tong ya nggak perlu, kita cukup itu saja, itu menghaluskan materialnya sehalus mungkin. Terus masukkan dia ke dalam tong, pemberian H2O2 cukup, CN cukup, kekentalan airnya itu paling encer itu 1,2, itu paling encer kekentalan itu 1,2 itu lumpur kita itu. Maksudnya dalam 1 liter lumpur beratnya 1 kilo 2 ons, itu paling encer. Ya kalau misalnya gimana-gimana ya bisalah pakai 1 liter lumpur, itu beratnya 1 kilo 4 ons, itu udah, itu mentok udah itu. Ya itu bisa itu teman-teman ya, itu saja itu yang teman-teman anukan kalau untuk mau mengolah. Kalau hanya untuk itu saja ya itu kan hanya untuk skala-skala anu saja, pembeli-pembeli rokok tuh teman-teman. Ya memang bisa 1 gram 2 gram, cuma kan nggak rutin begitu tuh, kecuali dapat material yang kualitas A itu barulah bisa 1 kilo 1 gram, bahkan mungkin lebih. Tapi kalau kayak material-material yang kita jumpai itu di sungai-sungai itu jarang itu yang itu, paling itu dapat satu karung material ya, entah dapat 1 gram entah tidak itu. Soalnya emas hamparan orang bilang. Beda kalau jalur itu. Kalau kayak di Manado sana atau di Gorontalo itu memang jalur dia itu. Ya, mereka tangkap pakai merkuri itu aja sudah lumayan itu. Ya, kedalaman sampai berapa puluh meter. Kalau kita ini di permukaan, apalagi macam saya ini, material galian C, mau dapat 1 kilo material 1 gram, oh nggak bisa tuh. Nggak ada, sudah kaya saya teman-teman. 1 karung itu aja kita udah bersyukur kalau dapat 1 gram tuh. Ya sehebat-hebatnya pengolah lah. Ya cuma kan ada namanya kita mengolah langsung, misalnya berapa karung tuh, bikinlah kita tong. Kita buatlah tong besar-besar itu, entah itu bisa muat 10 karung atau 20 karung. Nah, kita ungkapkan sama teman-teman bahwa menghaluskannya itu harus sehalus ini. Jangan masukkan kalau ya masih kasar. Giling aja lagi itu. Gak apa-apa. Ya giling, pisahkan lagi sama yang itunya, baru itulah nanti diendapkan lalu masuk ke tong. Ya, jadi memang itu dia nggak mengganggu juga itu. Kalau material itu halus itu mudah kita keluarkan dari tong, itu seperti air aja dia keluar, nggak ada dibilang buntu-buntu itu. Tapi kalau kasar ya 5 menit kompresornya mati itu langsung membeku itu di sudut-sudutnya itu. Tapi kalau dia encer betul itu, maksudnya dia halus betul seperti tepung ya, kalau pas kompresor kita itu mati 5 sampai 10 menit ya itu masih bisa kita hidupkan kembali. Nah, enggak sempat membeku dia di dalam itu, di dalam tong itu. Karena kalau material sudah membeku, waduh, itu repot itu teman-teman, sangat repot. Nah, apalagi kalau tong sebesar itu, kita mau tungging tuh kayak mana itu? Satu-satunya cara ya kita rusakin barangnya supaya material itu bisa itu. Pokoknya kalau membeku material di dalam itu, waduh, selesai itu teman-teman. Kaca balau tuh. Apalagi kalau karbon sudah masuk. Nah, makanya itulah salah satu tujuan juga dari kehalusan material itu, kenapa penting. Selain interaksi masalah CN itu cepat dan bagus, juga penggunaan karbon itu cepat angkap kalau material itu sangat halus. Ya, itu selain itu juga mencegah agar enggak terlalu kuat membeku, cepat membeku. Kalau ada masalah kompresornya mati entah 10 menit atau ketiduran tuh, nah itu masih bisa itu kita selamatkan material itu yang di dalam. Galian C cuma dapat capek tapi semangat bang, ya itu menurut saudara itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya berterima kasih. Dapat capek ya, itu saudara itu orang yang ke 100 tuh ngomong seperti itu nggak apa-apa. Itu biasa itu teman-teman, karena galian C selama ini ya selama ini ya material itu yang saya ambil selama ini.
Kalau galian yang lubang tikus itu nggak ada di sini. Kalau di tempat-tempat lain ya banyak. Maulah juga itu kalau ada galian tikus atau material-material pembuangan. Cuman kalau untuk kami di sini ya jangankan galian batu sungai itu yang kami olah. Nah, batu sungai. Karena saya berpikirnya kalau orang mendulang di sungai itu ada emasnya, ya tentulah batu-batu itu juga pasti ada di antara batu itu yang mengandung emas. Ya, atas dasar itulah saya ambil batu-batu sungai itu. Ya, memang kalau untuk galian ya lebih mantap. Nggak bisa dipungkiri itu kalau memang galian. Karena uh, sekelas perusahaan saja itu ya memang mereka incar itu. Nah, cuman kalau macam saya, teman-teman, itu agak sulit saya mau berbicara banyak tentang material. Nah, cuman jangankan material galian lubang tikus, material sungai atau galian saja kita masih bisa dapat emasnya. Apalagi kalau material yang itu, galian-galian tikus semacam itu. Ya, itu jelaslah kita bisa dapat. Nah, cuman hasilnya kita nggak tahu yang mana banyak. Kadang-kadang juga sih memang kalau di galian saya itu jalur-jalur yang muncul itu memang kadang kosong. Cuman ya itu kan di antara masalah-masalah yang kita hadapi. Cuma kan nggak semuanya tuh yang kosong, pastilah ada yang berisi juga, cuma nggak setebal galian-galian yang kedalaman ratusan meter. Tentu yang di permukaan itu lebih tipis, sebarannya itu lebih tipis. Ya, betul itu. Jadi memang untuk galian C kita memerlukan perhitungan yang matang juga sih. Nggak ada salahnya teman-teman itu ngomong tuh, itu menghindari anu saja. Cuman jangan ngomong begitu sama pengolahnya. Karena kalau saudara sudah bisa, saudara tidak perlu milih material. Mau material apa, jadi. Iya, percayalah sama saya, saudara. Kalau saudara udah bisa itu. Kecuali kalau material itu nggak ada emasnya, itu mau pengolah dari mana pun juga nggak bisa. Karena memang materialnya nggak ada. Tapi kalau ada indikasinya emas itu pasti bisa diambil. Mau bagaimana caranya? Entah banyak, entah sedikit. Tapi kalau mau belajar, ya bisalah menggunakan galian-galian saya dulu. Ya, jangan dulu bertindak langsung jauh. Kecuali kalau saudara sudah mahir, sudah bisa, ya ada modalnya saudara, itu berburulah itu material yang galian-galian tikus itu. Itu memang luar biasa isinya. Kalau pas ketemu yang jackpotnya itu ya memang luar biasa. Kadang-kadang satu helm itu bisa bergram-gram itu, satu helm itu. Karena kalau kita biasa ngisi tromol itu satu helm itu, satu tromol itu 3 helm. Ya, seperti di Bombana tempo hari itu saya ke sana itu ada teman, satu helm itu ada 30 gram. Nah, satu helm itu cuma 5 kilo materialnya, tapi isinya 30 gram. Cuma material yang ada di galian itu nggak merata bahwa satu helm itu 30 gram. Ya, mungkin itu bagian yang kebetulan lagi banyak, bagian-bagiannya aja. Ya, gitu teman-teman. Jadi ya memang kalau galian saya itu ya lebih anulah, itu sebarannya tipis ya, memang itu saudara betul itu. Walaupun di manakah sama nih, biar saya cek pakai satelit lihat potensi meter. Di kampung sama nih, di pedalaman juga. Ya, tidak usah nih pakai satelit sama nih, simpan saja satelitnya. Di lokasi itu banyak di sini, cuma tipis. Lokasi emas itu banyak, cuma tipis, sebarannya tipis. Kalau lokasi di sini itu tebal emasnya saudara, saya bilang sama saudara, lubang tikus itu sudah banyak. Ya, coba lihat Palu, di Manado. Ya, dari dulu nggak ada orang cek satelit sana. Ya, ketika orang pergi nyengso, pergi ke hutan tuh menggali-gali, ini ketemu emas tuh. Kalau di sini tuh sampai mau habis hutannya nggak ketemu emas tebal.
dapat pun juga tipis. Ya, mendulang seharian itu hebat betul, sudah kita tidak bisa dapat 1 gram 1 hari. Nah, hanya saya itu, saudara, itu malas itu mau pergi-pergi, mau pergi jauh-jauh, itu mau cari tempat yang bagus kayak di Papua sana itu. Di Papua banyak teman di Papua itu, saudara saya ada di sana itu. Cuman kan malas juga itu, mending di sinilah itu. Ya, hanya ya walaupun saya di sini, artinya kan kita bisa itu. Kalau saya tidak berhasil nih, ya paling tidak kan teman-teman bisa berhasil maksudku. Ya, enggak mesti kita itu saudara itu. eh ada teman-teman yang mengajari kita, teman itu udah berhasil, enggak seperti itu juga sih. Mana tahu saja itu enggak bagi dia. Tapi yang diajarkan sama kita itu cocok bagi kita gitu maksudnya kan. Ya, semacam itu. Ini biarpun saya tahu olahan semacam ini, kalau memang nggak cocok pekerjaan itu sama saya, ya tentu saya nggak bisa sukses. Nah, tapi kalau saudara saya kasih tahu terus cocok, ya pastilah itu. Jadi kan punya anulah juga kita, entah itu saya hanya karena saya lakukan ini karena sulit mendapat pekerjaan. Coba mudah dapat pekerjaan, tentu saya kerjakan itu. Cuman di sini pekerjaan sulit, makanya lah itu saya kerja ini 2 tahun ini nih ya, berkecimpung di dunia seperti ini, jadinya begini. Jadi ya sudahlah, tidak usah dicek satelitnya, dapat juga emasnya, cuman sebarannya tipis itu. Coba saudara bisa lihat itu warnanya, itu warna apa, itu warna ungu, itu sedikit aja itu warna ungunya, itu paling pun yang warna kuning banyak. Warna kuning itu ya menandakan sebarannya itu tipis. Nah, kan begitu. Kalau di Sulawesi Tengah ya banyak. Kalau di Palopos ini ya, lubang tikus tuh ya hampir tidak ada. Mungkin ada tapi saya tidak tahu di mana. Nggak pernah dengar juga. Ya, kalau di Manado ya jangankan itu, bekas olahan orang saja itu masih lumayan tuh. Ya, artinya masih bisa dikerjakan. Sedikit atau banyak sama aja bang, yang penting bisa ngolah yang efisien baru oke. Nah betul itu saudara. Ya artinya kita syukuri aja lah teman-teman ya, karena apa ya, kalau mau dikasih banyak siapa yang nggak mau. Cuma kan ada lagi yang namanya ini tuh, macam saya kan saya tahu daerah yang banyak emasnya itu untuk di bagian Sulawesi sini tuh, karena kan kita sering juga jalan ke sana kemari dan di situ tidak ada pengolah. Cuma lagi kita kendalanya di satu sisi, kita punya keluarga, punya anak sekolah. Nah, peralatan-peralatan kita tuh kayak mana lagi tuh, mau itunya lagi yang dipikirkan tuh. Jadi memang untuk mau mencari tempat, ketemu tempat lalu pindah tidak semudah itu memang tuh. Ya, memang semuanya perlu tantangan teman-teman. Jadi satu-satunya cara itu ya kita mensyukuri aja itu. Apa yang ada itu. Ya udah gitu aja. Ya, yang penting itu kita bisa uh, jalan lah. Nah, buktinya ini kan ada saja itu kan, walaupun tidak banyak itu. Cuma saya sulit mau berbicara tentang itu karena teman-teman juga udah tahu dari awal perjalanannya pekerjaan ini seperti apa. Ya, saya aja merintisnya itu ya dari mendulang. Ya, bukan dari tabungan orang tua saya ambil baru saya gunakan ini itu dan lain-lain. Ya, gitu. Jadi kan yang senasib dengan saya kan tentu banyak tuh. Mungkin banyak yang lebih parah lagi itu. Artinya yang uh, sudah nggak punya modal, kita juga nggak tahu apa-apa. Nah, artinya lebih parah tuh. Nah, itu aja yang saya syukuri, bahwa kita nggak punya modal tapi kita bisa mengerti. Jadilah saya pergi mendulang. Ya, kalau teman-teman ada modal ya nyaman tuh, ceritanya lain tuh. Tinggal kita beli tromol. Udah kan tromol tuh kita bikin. Nah, kayak mana?
kuning biasa yang banyak, kuning besi biasa yang banyak. Kalau kuning tuh belum tentu yang kuning itu adalah emas itu. Karena biasa itu pirit itu warna kuning juga itu ya, orang bilang emas palsu. Ya, jadi memang kalau emas, saya pikir teman-teman yang udah biasa kerja emas akan bisa membedakan yang mana emas asli dan mana emas palsu. Saya pikir kalau soal itu secara alami kan kita tahu juga selama kita mengolah ini kan, atau berkecimpung di dunia emas, dengan sendirinya kita memahami bahwa ini emas asli, ini bukan emas hanya warnanya saja kuning, tapi bukan emas ini ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa batuan pirit itu juga ada yang berwarna kuning dan itu bukan emas. Tapi kalau orang pekerja emas yang udah lama itu pasti tahu dia sudah itu. Wah, ini emas ini bukan ini tembaga ini. Nah, namun kalau ketemu konsentrat tembaga berarti di situ ada emas juga. Nah, biasanya ya. Minahasa Utara banyak batuan yang mengandung emas. Kakak saya sendiri di Bogor, Jawa Barat, intinya selalu bersyukur. Iyalah teman, ya kita harus bersyukur lah. Ya walaupun kita itu sulit, ya tetaplah bersyukur juga. Ya jangan kita itu mengeluh, nggak ada gunanya mengeluh terus itu. Boleh jadi kita itu susah, tapi kita tuh mau meratap itu janganlah. Walaupun lokasi kita itu bukan lumbung emas ya, ya nggak apa-apa. Singapura aja bukan daerah tambang bisa kaya, ya kan gitu aja intinya tuh. Artinya dia orang itu cerdas, pintar. Ya anggaplah kita semacam itu. Entah bagaimana saudara itu mengolah, terus bisa jalan itu walaupun dengan material yang kualitas rendah misalnya ya. Ya, kalau di Bogor itu kan bagus juga itu. Kalau di Bogor tuh ada perusahaan, ada tambang kayaknya di sana itu ya. Apa namanya itu ya, Jawa, Kalimantan. Pada umumnya kalau untuk negara kita ini ya itu kaya lah itu. Jangan dikhawatirkan bahwa sungainya nggak ada emasnya itu. Saya yakin ada itu, dan luar biasa itu. Hanya mungkin kita itu mendengarnya di sini banyak, sini jadilah dia. Boleh jadi di tempat itu emasnya banyak, cuma orang itu nggak mau mengungkapkan. Ya, jangan dikira bahwa ini kita ke Papua gini misalnya kan emasnya banyak tuh. Nah, pada kenyataannya banyak penambang dari Papua itu datang mengeluh juga. Jadi misalnya daerah ini ada tambang, ya mungkin saja kebetulan di tempat dia itu lagi banyak emasnya. Di bagian lagi, di sebagiannya lagi tidak. Nah, jadi saya sebetulnya teman-teman ya nggak terlalu anu juga sih masalah tempat itu, bahwa kita enggak itu. Intinya kita ngolah aja itu. Ketemu batu ada ciri-ciri yang masuk sebagai kriteria untuk kita olah, ya udah bawa pulang. Ya begitu aja itu teman-teman. Saya tidak pernah berpikir untuk ini harus kesini dulu baru kerja emas, ya enggak. Karena saya yakin teman di mana tempat kalau di negara kita ini ya biasanya provinsi mana saja itu ya pastilah ada emasnya itu. Nah di Papua atau di sini di Kalimantan atau di Aceh itu ya samalah bagi saya itu, pasti ada batuannya. Saya bakar rokok dulu teman-teman, soalnya nggak lama lagi tuh saya nyalakan blender itu. Ini begadang lagi sampai subuh ini teman-teman. Itu harus itu, saya mau tahu itu dalam 200 kilo itu berapa itu dia bisa keluarkan itu. Setelah itu baru kita berpikir, oh dapatnya sekian, berarti material itu kalau kita olah itu, saya penuh kantongnya itu kan kurang lebih 1 ton. Nah kita bisa berhitung. Nah sebenarnya aturan kerjanya sebetulnya itu pas material ini turun, kita naikkan lagi material baru. Jadi menggiling ini ya terus kita menggiling terus. Jadi 1 bulan itu ya kita bisa ngetong itu ya
sampai 8 kali. Jadi ya mau tidak mau dengan cara seperti ini ya, dan saya yakin teman-teman juga kalau mau mulainya itu, apalagi kalau modal-modal terbatas ya tentu sama dengan yang saya rasakan ya. Kita harus pintar-pintar dulu, kita mau cari untuk membeli karbon misalnya kan. Setelah itu kita siapkan lagi buat BBM, karena bukan cuma itu saja yang kita pikirkan teman-teman, kita pikirkan keluarga juga ya. Jadi sedikit pilihannya itu apa namanya, kita nggak terlalu banyak leluasa lah bergerak. Kadang-kadang kita itu memilih pilihan yang sulit, nah cuman kita harus pilih. Nah jadi ya pintar-pintar aja kita ya. Itulah tantangannya kalau kita itu memulai usaha dengan modal keberanian ya, dan modalnya itu terbatas ya. Saya pikir terbatas itu teman-teman ya. Kalau kita sudah mau mengolah terus kita nggak punya cukup BBM, cukup itu ya, itulah saya pikir semacam itu. Assalamualaikum Sulteng, hadir bang. Waalaikumsalam saudara. Mau tanya itu, mengolah pasir hitam yang dari sungai didulang dulu, terus dikumpul sampai banyak baru logamkan, itu bisa bang? Ya bisa, cuma agak, kalau kita begini, kalau kita mau melogamkan, sistem melogamkan semua itu bisa, cuman kita menggunakan tungku, harus menggunakan tungku peleburan ya. Dan ya biayanya itu mahal ya, mau bikin biaya tungku itu mahal ya. Jadi kita bisa mengakalin saja pakai tungku-tungku untuk membakar karbon seperti ini. Itu kita isi arang ya teman-teman ya, kita isi arang, baru kita pokoknya kasih penuh aja arang itu. Nah itu kita kasih masuk pasir hitamnya itu sambil dinyalakan itu. Jadi seiring itu kita tambahkan lagi arang, masukkan lagi pasir hitam, seiring berkurang itu bahan bakar yang ada di dalam situ, arangnya maksudku. Jadi lama-lama itu seleknya kan banyak juga, dan pasir hitam yang 10 kilo itu kita bisa olah dengan cepat, tidak banyak yang diolah, karena yang jadi selek itu adalah mineral itu. Nah nanti itu dia akan membentuk seperti itu. Ada anunya juga, seperti borak-borak, tai-tai borak itu, dia menyisakan itu juga nanti ya. Dan biasanya kalau yang kita bakar itu lebih banyak pasir hitamnya dibanding pasir biasa, biasanya dia berbentuk logam juga, logam besi, biasanya semacam itu. Nah, jadi kalau mau langsung dibakar di koi baru pakai blender satu baskom bunuh diri itu teman-teman. Bukan lagi ngolah itu teman-teman, menyiksa diri namanya itu. Saya beberapa kali tunjukkan caranya menguji pasir hitam tuh. Itu caranya menguji itu teman-temannya. Kita ambil 2 sendok 3 sendok atau setengah kilo, kita bakar ya. Makanya saya bilang itu menguji ya, caranya menguji pasir hitam itu ya seperti ini ya. Sekedar mau mengetahui apakah pasir hitam yang mau kita olah dalam skala banyak itu mengandung emas. Nah dan di tutorial itu saya ada juga menunjukkan mengolah pasir hitam dengan sistem tong. Nah, tapi pasir hitam itu kita giling dulu, kita hancurkan dulu itu pasir hitamnya biar halus dia, jangan kasar-kasar begitu ya, haluskan saja pasir hitam itu. Memang bisa dilogamkan, cuman kalau jumlah banyak saudara kita mau logamkan, wah itu bunuh diri tuh. Itu betul-betul luar biasa itu anunya. Kecuali kalau saudara punya tungku khusus melebur seperti di tambang-tambang itu kan, dia bisa melogamkan material pasir hitam menjadi batangan-batangan besi nikel. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa pasir hitam itu. Ini saya lagi pesan sama teman itu satu balok. Kebetulan di sini kan ada ada teman yang itu punya balok
dari pasir besi, balok logam dari pasir besi yang dilogamkan menggunakan tungku, itu dari perusahaan ya, tapi katanya itu afkir. Makanya dia ambil satu, tapi itu beratnya kurang lebih 10 kilo. Rencana mau dikasih saya, mau dilihat dulu. Nah itu dari pasir hitam yang dibakar, pasir hitam yang ditambang itu dari gunung. Ntar teman-temannya kita bakar dulu, rokok dulu. Pak, saya Nanang dari Bengkulu yang pernah ikut belajar, tapi saya hilang baru tadi sore ada lagi, tapi saya sudah bisa logamkan. Wah, syukurlah. Cukim ada endapan saya campur tanah dan saya regia. Ya, itulah tujuannya kita belajar itu, saudara ya. Jadi saya tidak pernah memberi teman-teman bahwa kita akan 100% berhasil kalau mengolah material terus belum pernah diuji ya. Jadi saya kasih teman material yang memang sudah mengandung emas ya, tujuannya supaya uh, saudara paham bahwa ya seperti inilah caranya kalau mengolah material yang mengandung emas. Kalau sahabat sudah lulus di situ, barulah cari material, baru diolah dengan cara yang sama. Nah, jadi endapan yang hitam itu yang saudara maksud, itu dikumpulin aja, campur dengan tanah, baru kita masuk lagi ke sistem regia. Ya hanya teman-teman itu yang kemarin ikut belajar di melalui grup WhatsApp, seharusnya dia itu sering itu kasih saya update kegiatannya sekarang itu ngapa itu misalnya kan. Ya kan saya tidak tahu tuh teman-teman udah diolah ini materialnya atau belum ini. Saya menunggu. Saya malah menunggu kok. Makanya kadang saya bertanya sama teman itu yang ada yang dari Semarang itu juga. Aku malah nunggu ini teman ini apakah material itu sudah diolah atau belum atau kayak mana. Ya, itu. Tapi saya pikir ya mungkin teman di sana masih ada kegiatan. Sampai-sampai dia lupa itu mau mengolah materialnya. Jadi memang kalau untuk belajar saudaraku, memang kita memang harus meluangkan waktu. Karena kalau saudara ini belajar terus saudara pintar, tentu saudara pikirkan ke depannya untuk gimana caranya supaya bisa usaha dengan cara ini. Pasti punya tujuan tuh. Saya nggak percaya kalau teman cuma mau belajar dan tidak mau punya usaha kalau udah bisa. Saya nggak percaya itu teman-teman. Karena yang kita kerjakan ini adalah emas tuh. Barang mahal. Kalau teman-teman mau belajar terus nanti pintar lalu buka usaha, saya percaya itu. Ya, itulah. Jadi saya nunggu itu teman-teman, sebenarnya udah terlanjur saya kirimin material seperti itu, memang saya sengaja. Berbeda kalau saya kirim material yang nggak ada emasnya, saudara bisa salahkan saya tuh. Tapi gimana caranya kita mau anukan, saya sengaja kirimkan material yang ada emasnya, karena kan kebanyakan teman-teman kita kan mau belajar ya. Kita itu kalau mau belajar bawa mobil, tentu yang dipraktekkan itu gunakan mobil tuh, bukan sepeda tuh. Ya seperti itulah kira-kira ya. Kayak mana caranya kita mau belajar tentang emas sementara yang kita peragakan tidak ada emasnya. Kebalik tuh, mau ngambil material yang belum tentu ada atau tidak ada kan nanti itu setelah lulus ini. Kalau sudah lulus ini ya barulah cari material itu. Ya gitu teman-teman. Cuman untuk mengirim material kepada teman-teman itu udah saya tutup kayaknya juga. Karena ya agak serba salah juga itu saya kemarin itu. Itulah saya tutup grupnya. Saya mohon maaf, grupnya terpaksa saya tutup. Karena saya juga nggak terlalu dapat informasi tentang teman-teman yang mengolah itu lagi mengolah atau belum tuh, saya nggak tahu sama sekali ya. Jadi ya itu terpaksa saya tutup aja. Saya pikir nanti dia bisa menghubungi saya di WA secara pribadi, bukan di grup. Nah kalau situ ya nggak apa-apa, karena kita membuat grup untuk mengolah artinya kita mau belajar itu. Kalau nggak ada kegiatan di situ ya ngapain saya mau tahan grup itu.
mending saya tutup aja. Jadi itu teman-teman ya, jadi hubungin aja itu kalau mau mantap lah kalau sudah dapat endapan hitam, tinggal campur sama tanah. Baru masuk ke tahap regia ya kan, sekedar mau tahu. Jadi material tanah pun kalau ada emasnya tentu bisa diregia dengan cara yang seperti ini, karena kita memberikan lumpur emas. Nah perbedaannya, tanah itu kan belum pernah sebelumnya kita olah, kita belum kita campurkan apa. Kalau yang ini kan namanya juga belajar, jadi kita harus campur tanah itu. Nah, soalnya kadang-kadang teman-teman ada yang bertanya, tanah ini ada emasnya atau tidak ya. Muara Tabalong hadir, terima kasih saudara sudah mau berlangganan channel, terima kasih banyak. Tegal nyimak bang ya, terima kasih saudara. Ini tadi tuh sedang membakar karbon, cuman lagi nungguin kan ya, saya live aja lah. Mana tahu teman-teman di sana ada yang kebetulan lagi mengolah, terus ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dia tanya aja, mana tahu saya bisa jawab tuh teman-teman ya. Walaupun kita ini bertanyanya tentang pasir hitam yang udah berapa kali ditanyakan, ya enggak apa-apa, tanyakan aja tuh. Dan tentu yang udah bertanya kemarin kan tentu udah tahu. Nah ini kan nunggu teman yang kebetulan belum sempat melihat itu tanya jawab kemarin ya, kan dia bisa bertanya lagi. Yang jelas teman-teman, kalau mau belajar pasir hitam konsentrat atau material batuan itu memang mengujinya itu ya memang semacam itu. Setelah sudah tahu ada emasnya, barulah kita pikirkan menyediakan alat-alat yang bisa menunjang itu nanti ke depannya. Pada saat kita sudah aktif mengolah itu bisa dapat penghasilan di situ, maksud saya ya. Syukur-syukur kalau kita bisa nambah itu karyawan gitu kan. Ya tentu arahnya ke sana nanti. Kalau teman-teman udah bisa ya pastilah arahnya ke sana. Tinggal saudara gimana caranya supaya pikirkan ada modal, beli ini beli itu, nah udah bergerak aja. Sekarang kan dipermudah itu mengurus tambang-tambang itu, dipermudah. Apalagi kalau ada grup-grup gitu kan, pakai koperasi itu ya. Lagian kan kita tidak aja tuh, kita mengolah itu bukan berarti kita mau pergi gali lubang tikus di hutan sana, enggak. Ke sungai pun juga dapat material batu itu bisa diuji ya. Kalau ada kandungan emasnya ya itu kan nanti bisa dihitung tuh, 1 ton kalau batuan ini keluar emasnya berapa ya. Mulailah kita uji dengan cara 10 kilo dulu sampai 100 kilo. Samalah dengan yang saya lakukan sekarang, 200 kilo saya olah tong terus dapat selek karbon sebanyak itu. Nah jadi nanti kalau itu eh, dapat emas sekian, itu kan udah bisa kita kalkulasikan bahwa sekian ya. Walaupun material yang kita datangkan nanti dalam jumlah yang sama, belum tentu emasnya sebanyak ini ya. Nggak apa-apa ya, belum tentu kan artinya boleh banyak boleh sedikit. Mana tahu saja kebetulan yang kedua itu lebih banyak, kan lumayan tuh teman-teman. Salam kenal ya, dari Jawa Timur, salam kembali. Mana rokoknya? Wah ini dia rokoknya tuh. Nah udah, ini terakhir ini teman-teman. Ini maksudnya biasanya kan saya ngisapnya itu di Samsu tuh. Ini sudah ganti bendera lagi teman-teman ya. Rokok murah aja ya, jadi disesuaikan arus sih teman-teman. Kalau arusnya lagi kencang itu ya semacam ini tuh ya. Makanya kita olah cepat-cepat ini, kayak dikejar setan kita ini ngolah ini teman-teman, supaya kita bisa itu lagi tuh, bisa lanjut. Artinya kita tetap di arena ini. Nggak terlempar dari arena gitu.
Kalau olah dari air sumber blank gimana bang? Ya kita olah dulu airnya itu, maksudnya uji dulu. Ya dia ngolah itu anu apa sebetulnya sebelumnya itu. Ya jangan main main olah aja. Ya takutnya itu buang-buang kimia itu. Tapi kalau sementara belajar kan tentu nggak langsung bahan itu yang dihadapi. Tapi kalau langsung itu tuh ya kita harus tahu dulu asal usulnya air itu. eh Apa ini, batik pasir hitam dihaluskan idealnya mes berapa bang? Kalau bisa pasir hitam mes 500, mantap itu. Ya lebih mudah itu diolah tong. Pokoknya digiling aja materialnya, kan ada tromol tuh, giling aja materialnya sampai sehalus mungkin. Yang halusnya itu saja, yang paling halusnya itu saja yang dinaikkan di tong. Kalau yang kasar-kasar jangan, percuma juga. Ya giling lagi biar dia lebih halus lagi. Tentu akan ada saja yang kasar. Dan yang halus itu kan pasti terbawa air dia. Yang terbawa airnya itu yang kita kumpul, kita endapkan. Nah kalau yang kasar kan pada saat itu kita pisahkan menggunakan karpet. Biasanya kalau ada tempat yang agak memanjang, itu yang lebih halus itu kan biasanya ada di ujungnya itu. Kalau yang kasar itu pasti agak yang pas ujung jatuhnya itu, stang-stang karpet kita itu pasti jatuhnya di situ, nggak kemana-mana. Kalau yang lebih halus pasti dia ada di ujung tempat yang kalau memanjang itu kan di ujung di sudutnya itu ada. Nah yang itu saja yang dikumpulin diolah tong tuh. Jangan olah yang kalau yang masih kasar tuh teman-teman, percuma juga tuh. Nah beda kalau sistem siram rendam, justru kita buat material itu sekasar mungkin. Kalaupun dia halus ya dicampur dengan kasar, karena kita sirkulasi dari 15 hari sampai 25 hari, artinya panjang waktu CN itu bekerja. Kalau sistem tong kan cuma 36 jam tuh, selama-lamanya itu 50 jam. Nah karbon kita kan aktif itu di tong itu paling 50 jam tuh. Lewat daripada 50 jam itu diperkirakan emas yang diisolasi sama karbon tadi itu dilepaskan lagi. Ya kalau melebihi dari 50 jam. Kalau sistem siram rendam tentu beda. Ya nggak apa-apa kasar-kasar. Jadi kalau pasir hitam disiram rendam itu bisa, jumlahnya banyak, tapi campur dengan kerikil. Ya dicampur dia dengan kerikil agar air itu lancar. Nah kumpulin tuh pasir hitamnya sampai berapa ton tuh, terus campur dia dengan material-material yang memang ada juga mengandung emas. Nah campurin aja material-material itu baru disiram rendam. Itu bisa teman-teman, kan ada, saya sudah berapa kali tunjukkan itu. Mau diolah tong pasir hitamnya bisa, mau disiram rendam bisa. Ya cuman yang saya tunjukkan kan skalanya kecil, dapat emasnya pun juga sedikit. Nah kalau teman-teman mau buat yang lebih besar lagi ya lebih mantap. Yang jelas seperti itulah caranya, versi besar atau versi kecil sama aja tuh teman-teman. Apa namanya itu, teknisi kerjanya itu sama ya. Ya cuma jumlah material yang kita kerjakan aja yang berbeda. Jadi pasir hitam bukan berarti setiap pasir hitam kita harus logamkan. Melogamkan kan hanya sekedar menguji teman-teman. Kalau sudah ketemu emasnya ya sudah, kita pikirkanlah cara yang lebih efisien lagi yang bisa menunjang kehidupan kita itu. Ya kalau soal banyak duit itu lain urusan tuh teman-teman ya. Itu dari anulah, itu jauh lah dari pembahasan kita. Itu yang kita anukan ini kan gimana caranya mengolah material itu
lebih banyak, dan ya hasil pun ya bisalah itu. Besar kemungkinan kita bisa berhasil kalau kita mengolah material itu dalam jumlah banyak. Saudara tidak punya tong, bisa disiram rendam, agak murah siram rendam. Beli terpal, bikin misalnya ukuran 4x4 atau 1x2 atau setengah kali satu tuh kan bisa tuh, berapa kilo udah tuh pasir hitam kalau ukuran segitu tuh lumayan. Nah kalau untuk melogamkan kan cuma berapa aja teman-teman, setengah kilo dapat emas misalnya setengah gram, kan cuma uang rokok. Ya itu kalau setengah gram, kalau misalnya dapat 100 mili ya. Tapi kan intinya kan kita mau uji material itu ada nggak emasnya. Nah kalau sudah seperti itu ada dapat emasnya, ya barulah pikirkan gimana caranya mengolah dalam jumlah tonan. Karena semakin banyak material yang diolah, besar kemungkinan kita juga mendapatkan emas yang lumayan. Itu saran aja sih sebagai teman ya. Karena saya itu menganggap diri saya itu sebagai teman. Jadi bukan mau bermaksud menggurui, tidak lah. Saya bukan guru. Apa ini ya? Pasir hitam yang seperti apa, Bang? Yang mengandung emas. Pasir hitam yang seperti apa ya itu? Saya bingung juga mau menjawab, teman-teman. Pasir hitam yang seperti apa yang mengandung emas itu? Karena saya sudah berapa kali tunjukkan itu tempatnya, tempat pengambilannya. Ya, jadi saya bingung juga mau menjawab karena saya rasa teman ini sudah tahu juga tuh pasir hitam seperti ini tuh dari pasir sungai yang orang mendulang, terus dia kan biasanya dapat pasir hitam baru emas. Pasir hitam itu atau pasir hitamnya dari gunung misalnya. Misalnya kan ada kayak semacam lahar-lahar dingin itu yang bercampur lahar dingin pasir batu dan black sand itu. Ya, itu kan tergolong pasir hitam yang perlu diuji dulu. Menentukan pasir hitam itu, ya kita uji dulu dengan cara dilogamkan itu, teman-teman. Atau di regia itu bisa. Ya, kadang-kadang pasir hitam kita sih gini, nggak ada ukuran tertentu pasir hitam mana. Yang bisa memastikan itu setelah kita uji itu. Yang penting pasir hitamnya itu black sandnya itu. Yang orang pendulang-pendulang itu tuh. Itulah ya contohnya itu yang yang layak diolah, yang biasanya ada di sungai-sungai itu atau di mana, pokoknya semacam itulah yang ketika di magnet itu dia ngikut. Pasir hitam semacam itulah. Ya sahabat boleh coba entah 1 kilo, setengah kilo. Ya kalau itu bisa mendapatkan endapan hitam, warnanya aslinya itu ketika sudah dibilas dengan air panas warnanya coklat tua itu. Nah itu adalah endapan emas. Saudara bisa lanjut ke tingkat yang lebih lebih besar lagi, hanya satu ton misalnya. Nah lumayan juga tuh, 1 ton bisa dapat 40 gram tuh. Pasir hitam tuh. Kalau tepung batuan lebur langsung pakai tungku arang gimana, Bang? Ya bisa, langsung pakai tungku itu bisa juga. Ya, yang jelas kalau material yang kita bakar itu mengandung mineral logam, itu tentu bisa dibakar semacam itu, dipakai tungku itu. Nah cuman nanti dia berbentuk selek aja, jadi seleknya itulah nanti yang kita ambil dan kita logamkan. Ya jadi nggak langsung jadi logam dia di situ, paling jadi selek. Nanti setelah kita bakar ulang di koi, ya tapi gunakan blender lah, atau ada tungku pembakaran itu yang sering-sering teman jual itu, apa namanya itu, uh, ada tungkunya itu, tungku segitiga itu bisa juga itu. Nah, namun yang paling umum dipakai itu kan yang seperti ini, blender. Biasanya seperti itu cepat itu.
Namun kan untuk itu kan skalanya itu hanya skala belajar tuh teman-teman, bukan untuk skala massal tuh. Karena kalau material yang banyak seperti itu tuh kita tidak mungkin logamkan sebanyak itu kalau sudah tontonan. Sahabat bisa gunakan sistem menghancurkan seperti menggunakan tromol, ball mill dan lain-lain untuk lanjut ke sistem tong, atau teman-teman bisa mengolah dengan cara siram rendam. Itu lebih murah, material banyak dan murah. Hanya waktu yang kita perlukan itu memang agak lama ya, 15 sampai 25 hari baru panen. Nah, tapi kalau udah panen itu teman-teman ya, di daerah itu banyak, Sulawesi Tengah itu kiloan itu. Tapi dia sekali ngerendam itu puluhan ton. Ya itulah kelebihan siram rendam. Cukup beli terpal, kasih kapur tuh, campur dengan kapur. Setelah pH-nya naik ya masukkan CN-nya tuh. Sirkulasi dia selama itu 15 hari. Ya, setelah 15 hari masukkan karbon tuh, biarkan dia 2 malam di dalam. Itu biasanya sudah ada emasnya itu. Situ cara yang paling mudah sudah itu teman-teman. Artinya yang potensial untuk kita kerjakan. Karena materialnya itu bisa melibatkan puluhan ton. Nah, materialnya. Apalagi kalau sudah diuji 1 kilo, 2 kilo, kamu udah tahu tuh takarannya tuh. Tinggal cari persamaannya itu yang seperti ini ya udah tuh siram rendam. Atau kalau udah biasa itu udah biasa kerjain batu-batu yang mengandung emas itu secara alami tuh itu akan saudara tahu sendiri tuh batuan ini ada emasnya. Pokoknya soal itu tuh itu saudara akan tahu dengan sendirinya itu masalah batu-batu yang diolah sistem siram rendam. Bang, saya pasir hitam dari sungai didulang terus dikumpul lalu di sistem apa ini? Sistem basah siram rendam. Soda api, soda as, urea, air kelor terus diendapkan. Itu kalau mengendapkan pakai apa, Bang? Aku juga bingung karena aku nggak pernah gunakan air kelor. Ya, nggak pernah gunakan soda as. Ya, mungkin itu bisa, cuman saya belum pernah praktekkan itu. Nah, harus gunakan CN tuh. CN itu lebih bagus teman-teman ya. Maksud saya kita gunakan cara yang umum itu. Cara yang umum yang teman-teman sering gunakan tuh. Ya, misalnya kapur, CN, H2O2, bisa juga menggunakan PB nitrat, bisa campurkan, itu kan cuma pengikat saja, tanpa PB nitrat pun nggak apa-apa itu. Ya, yang dalam kasih CN tuh, setelah itu kasih karbon. Ya, atau kalau hanya sedikit itu bisa airnya itu diendapkan saja pakai CU nitrat, itu bisa. Sistem basah endapkan pakai asam. Asam bisa diendapkan pakai basah. Ya, soda api. Nah, cuman kalau soda api tambah soda as, tambah urea, tambah air kelor, terus diendapkan pakai apa? Saya sendiri tidak pernah menggunakan cara itu. Jadi saran saya, kalau kita mau sistem siram rendam, kita gunakan cara yang umum saja itu, yang maksudnya yang paling sering digunakan oleh teman-teman pengolah tuh. Kapur, CN. Ya kan itu yang umum tuh. Saya tidak tahu kalau teman-teman di sini ada yang pernah mengolah menggunakan air kelor. Saya nggak tahu. Nah, ya saya nggak mandang apa ya, karena memang saya nggak pernah menggunakan cara itu, saudaraku. Saya mohon maaf. Kalau tadinya itu
air basah yang itu soda soda as soda api, tentu basah kuat kan. Ya kita mengendapkannya pakai itu, tapi tentu di dalamnya itu sudah mengandung CN. Ya begitu teman. Oke, ini apalagi pasir hitam mes 200 proses bakar jadi flat dengan regia lebih efisien mana bang? Sebenarnya kalau untuk regia itu regia itu lebih efisien, cuma kita tidak mungkin meregia material yang kan 10 kilo 50 kilo aja itu udah berapa banyak nitrat dan HCl yang kita gunakan. Ya ngendapkannya juga nanti itu banyak itu, karena nanti airnya akan dikali banyak menjadi 4 kali banyak itu airnya ketika nanti kita mau endapkan. Tapi kalau untuk setengah kilo atau 1 kilo ya tentu regia itu lebih efisien ya karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau melogamkan, dilogamkan tuh menggunakan tungku menjadi slag misalnya 10 kilo pun bisa itu. Jadinya nanti 10 kilo itu jadi slagnya itu paling seberat 2 kilo tuh. Slag yang kita dapatkan itu kalau ditimbang ya paling 2 kilo nanti jadinya. Ya jadi ya masing-masing cara ini punya kelebihan tuh teman-teman. Jadi tidak berarti bahwa di ini lebih unggul. Ya ini lebih unggul karena materialnya sedikit. Nah, jadi kalau materialnya ada 10 kilo, saran saya dijadikan aja dulu slag, terus nanti ditumbuk, nanti bisa langsung dilogamkan. Jangan diregia, karena itu kalau kita bakar menjadi slag, tentu emas-emas yang halus tadi sudah menyatu dengan emas yang lain. Artinya udah agak-agak kasar dia, dan itu sulit diregia. Berbulan-bulan tuh, kalau mau diregia emas yang udah jadi itu. Mending logamkan aja sedikit-sedikit tuh kan sudah berkurang tuh, sudah jadi selek kan. Nah itu pakai soda as atau soda api bisa ya, logamkan aja entah itu langsung 3 sendok. Kalau punya tungku burner itu ya bisa bakar begitu. Artinya kita akalin lah material itu gimana caranya supaya nggak terlalu memberatkan kita olah dalam jumlah segini tuh teman-teman ya. Apalagi ini bang, CN di daerah saya susah susah sama kimia bang. Ya itulah salah satu kendala yang dihadapi teman-teman kita pengolah itu, karena kadang CN dan nitrit dengan HCl itu susah kita ambil, kita dapatkan. Tapi saya rasa kalau saudara mau itu bisa didapatkan, kan sudah banyak yang jualan secara online ya, sudah banyak. Kami pun di sini juga nggak ada yang jual langsung, kecuali belinya di online. Kalau jual langsung di sini ya nggak ada. Beli di online aja, pesan di Shopee gitu, itu ada ya. Pakai jincan tek uang ya, ya bisalah digunakan itu. Intinya CN itu mau model yang seperti apa itu bisa itu. Jangankan itu tek one itu daun ubi itu mengandung CN. Daun ubi ya, cuman ya daun ubi yang seperti apa, yang itu ada yang lebar-lebar daunnya, ada yang kecil-kecil. Karena daun ubi itu kalau kita petik pagi hari itu dalam satu kilo daun ubi itu dia bisa mengandung 3% CN di situ. Kalau sore hari itu bisa berkurang menjadi 2%. Itu bisa itu digunakan, cuman memang perlu latihan dulu itu kalau mau membuat CN buatan tuh, karena dia kayak semacam kayak di ragi gitu kan, pembusukan ya. Memang itu perlu metode lain itu teman-teman kalau kita mau ungkapkan cara membuat CN alternatif
Yang jelas bahan baku untuk membuat CN alternatif itu bisa dari daun ubi. Ya, saudara bisa bertanya sama teman-teman yang lain bahwa daun ubi itu mengandung CN, benar nggak? Ya, daun ubi itu mengandung CN. Ya, itulah bahan bakunya. Nah, cuman itu kan waktunya kan berbeda itu. Nantilah kita bahas itu. Itu dari WA itu bisa itu. Pas-pas lagi nggak ada kegiatan itu bisa diungkapkan. Cuman kalau ada uh, CN yang bagus, lebih baik gunakan itu. CN yang dari daun ubi yang kita buat sendiri itu hanya sekedar membantu saja itu. Nah, bisa nanti itu pakai dicampur dengan kulit pisang untuk mendapatkan kaliumnya, itu bisa itu. Ya, jadi itu CN-nya, KCN-nya itu bisa kita dapat di situ di daun pisang, daun ubi itu. Ya, tekon jinchan itu bisa kok. Orang bagus aja orang pakai itu, teman-teman saya kan pakai itu. Bagus kok, cuman harganya kan agak lebih murah dia. Jadi orang berpikir, ah ini mungkin kualitasnya bagus. Enggak, itu materialnya yang diragukan, bagus enggak materialnya itu. Biar CN yang itu kalau material enggak bagus, kasih dia banyak-banyak. Kalau tadinya itu CN yang 1 kilo, ini kasih dia 1,5 kilo itu. Ya itu iya murah mungkin karena kandungan sianidanya itu berkurang. Tapi ya enggak, kalau jumlahnya ditambah kan tentu ya sama juga. Hanya itu saja yang membedakan tuh teman-teman. Apa yang itu bisa jadi alternatif saya, pengganti CN. Ya itu bisa itu. Pengganti CN itu bisa, itu harus dilakukan dulu, dilakukan pembusukan maksudnya, entah itu sampai 1 minggu itu. Masukkan di dalam toples, jadi toplesnya itu ditutup rapat, kasih garam sedikit. Nah, tapi nanti kalau toplesnya dibuka itu gunakan masker karena aromanya itu tidak enak. Itu beracun, itu sudah bau aroma-aroma CN itu. Airnya itu kan akan berubah nanti seperti air warna teh pekat. Nah, seperti itu tuh, warna teh pekat, cuma tidak sebaik CN asli. Nah, tapi bisalah kita gunakan juga, cuma lambat. Sahabat boleh menguji menggunakan PCB handphone. Nah, kan biasanya di PCB handphone itu bagian tombol-tombolnya itu kan ada berwarna kuning tuh. Jadi pada saat nanti kita gunakan sirkulasi itu, gunakan situ, tempelin di situ di air mancurnya itu yang keluarnya itu kalau menggunakan sistem siram rendam. Kapan itu yang berwarna kuning terkupas, berarti CN kita itu manjur. Atau rendam aja dia di situ, itu baru sambil digoyang-goyang itu kan. Kalau terkupas lapisan kuningnya itu berarti CN yang kita buat itu manjur. Segitu aja anunya itu. Karena memang ada alat untuk mengukur kandungan CN. Memang ada alat. Cuman kalau yang macam kita ini mau beli alatnya, orang CN-nya aja susah mau dibeli. Mau beli alat pengukurnya tuh. Jadi kita mengukurnya dengan cara itu saja, teman-teman. Lagian teman-teman ini tinggal di mana sih? Kalau CN ya itu bisa itu dipesan tuh. Tinggal di mana ya, saudara? Garis gol, sehat dan sukses selalu. Wah, terima kasih doanya. Sama-sama sukses lah. Aku ini teman-temannya bukan mau apa itu. Aku tuh cuman itu aja tuh. Uh, Bingung mau ngapain tuh. Makanya saya live tuh, sambil menunggu karbon dibakar. Ya, seperti yang teman-teman lihat tuh, di sini tuh sepi tuh. Boleh dibilang saya tidak punya tetangga itu. Boleh dibilang seperti itu. Ya, ada rumah tuh di sebelah tuh, tapi nggak ada orangnya. Ya, jadi saya ya begini-begini aja sampai tengah malam itu sendiri itu. Ya, anjing menggonggong jelek itu tuh di depan-depan situ. Ya, di depan sebelah situ kan kuburan, itu kuburan massal itu sebelah. Ya, jadi ya cuman ya udah biasa aja, kita kampung sendiri ya teman-teman. Ngapain juga mau karena kan mau kemana lagi saya.
Ya, lama juga ini nggak ngebolang-ngebolang, rindu juga ini. Alat-alatnya sudah siap, ini sudah saya ganti karpet baru, artinya stang stang karpet ini kan baru saya buat lagi nih teman-teman itu. Nah, mesinnya itu udah saya bersihkan lagi, itu sudah siap sebenarnya ini. Saya mau ke sungai itu. Rindu juga itu teman-teman ya, ke sungai. Karena kalau kita nambang ke sungai itu, kita lihat gunung dan lain-lain itu bisa buat pikiran kita itu agak fresh sedikit. Nanti pulang ke rumah kan bisa bawa pasir hitam, bawa emas, alhamdulillah mudah-mudahan ada. Nah kan gitu doanya. Jadi kita itu agak merasa apa itu kalau udah pulang itu puas. Nah cuman kan ini lagi fokus ini menguji material itu kan, itulah makanya saya lama nggak mulai dari pembuatan tong itu saya nggak ngebolang itu, cuman muncul-muncul sekali-sekali aja itu di sungai itu ya. Dan memang kalau untuk di sungai ini teman-teman, teman juga banyak bertanya tuh standar berapa gram di situ satu hari itu. Kalau di sini tuh dapat 1 gram itu teman-teman itu ya alhamdulillah tuh. Saya sering lihat teman-teman itu di grup itu satu hari itu dapat banyak, pokoknya 5 gram tuh, 4 gram, 3 gram paling sedikit, ada yang 10 gram sehari. Wih luar biasa itu. Namun ya oke lah, kalau di sini itu dapat 1 gram itu udah betul-betul luar biasa itu, standar aja lah segitu tuh dapatnya. Itu pun ke hari-hari itu, kadang hari ini dapat 1 gram, besok dapat 1/2 gram, besoknya lagi kadang dapat 2 kaca. Ya begitu, karena memang tempat saya ini bukan memang tempat lumbung emas, bukan. Ya teman-teman bisa lihat dari tutorial saya yang di sungai ini itu penghuninya hampir hampir tidak ada tuh. Cuman saya aja penambangnya. Kalaupun ada penambang itu ya itu karena orang itu lagi aja turun mandi, dia pergi, dia lagi mau mandi sambil bawa dulangan tuh, sambil mendulang. Kalau dia mau mencari emas betul-betul ya enggak. Saya lah RT-nya di situ karena cuman saya pun penghuninya. Saking sepinya itu pencari emas. Orang nggak terlalu berminat karena penghasilan emas sedikit, tidak banyak. Itu saya gunakan mesin tuh. Kalau menggunakan sekop, saya pernah tanya itu, ada orang mendulang itu yang tinggal di sana, 10 hari dapat 1 gram. Nah mendulang pakai sekop gitu kan, jadi 10 hari dapat 1 gram. Nah bayangkan coba teman-teman. Nah diketawain tuh kalau kita ngomong itu ke Sulawesi Tengah atau ke Manado itu diketawain itu. Apa kerja emas 10 hari 1 gram. Nah artinya tempat kami memang bukan lumbungnya emas ya, namun apa boleh buat teman-teman, lah kampung kita ini ya, ya sudah kerjain aja apa yang ada itu. Bang, saya sudah coba merigia pasir hitam, terus saya endapkan pakai aluminium, terus dapat endapan coklat kehitaman. Apakah kalau dibakar udah langsung jadi logam? Iya, biasanya iya. Kalau kita gunakan aluminium itu yang nempel-nempel di aluminium itu, di sisi-sisi aluminium itu, dinding-dinding aluminium itu biasanya indikasi emas itu yang berwarna hitam. Indikasi emas itu bisa dikumpulkan lalu kita bakar, kita logamkan. Cuma kalau kita bakar endapan model seperti itu ya teman-teman, usahakan gunakan logam pengumpul. Ya itulah pentingnya menggunakan logam pengumpul. Jadi selain dia itu mencuci logam-logam itu dari pengotor-pengotor yang lain, kita juga lebih cepat membulyonkan itu. Kalau ada logam pengumpul itu bisa saudara logamkan saja pakai logam pengumpul. Ya karena pengotor itu bertindak sebagai itu pemulungnya nanti. Jadi dia mulung itu yang bulion-bulion calon-calon yang menjadi emas itu atau logam-logam yang lain. Ya, nah kan nanti bisa dibersihkan sama timah hitam. Lalu kita cukim.
Ya jangan itu langsung dilogamkan semacam itu tuh, jangan. Itu kebanyakan itu hilang, jadi bukan jadi asap, kotorannya jadi asap, tapi dia masuk ke sela-sela koi itu, puri-puri koi itu, dia masuk ke situ tuh. Jadi biasakan itu kalau endapan-endapan macam itu ya gunakan logam kolektor lah teman-teman. Saya sangat menyarankan itu. Pakai saja itu logam kolektor. Jadi nanti fokus ke situ nanti, pakai soda as. Karena soda as itu bisa mengekstrak logam yang terurai oleh borak. Itulah kegunaan dari soda as. Borak sendiri kan kita bisa mengoksidasi pengotor itu, memisahkan pengotor dari logam. Namun ada saja logam yang bisa terurai di dalam borak. Jadi untuk mengambil kembali logam yang terurai sama borak itu, kita gunakan soda as. Ya, itulah tujuannya teman-teman menggunakan soda as. Saya harap teman-teman mengerti maksudnya itu. Jadi itu gunakan soda as, dia lebih encer itu. Ya, maaf Bang, Abang tinggal di daerah mana itu? Ya, saya di apa nih, Muta Hasanah. Saya dari tinggal di Palopo. Tentu saya nggak bisa memberitahu alamat pasti. Saya cuma bilang bahwa saya tinggal itu di Kabupaten Luwu. Ya, pokoknya pedalaman lah teman-teman. Ya, kalau saya mau kasih alamat pasti tentu saya juga menjaga itu teman-teman. Saya tidak tahu teman siapa, saudara siapa, saya tidak kenal. Ya, itu bukan saya mau curigai, mau berbuat jahat, enggak. Cuman kan kayak mana ini saya saudara, ini kan kita ini kan bikin olahan semacam ini, kita belum punya izin tuh. Kita mau menghindari orang yang mau berbuat, artinya bermaksud jelek terhadap kita tuh. Bukan saya mau mencurigai, enggak. Nah, jadi banyak teman-teman kadang yang mau minta alamat secara pasti, secara jelas, enggak teman-teman. Tentu kalau saya merasa apa, tentu saya sudah kenal baik teman ini, tentu saya akan kasih. Tapi kalau langsung itu minta alamat jelas, tentu teman pun juga pasti nggak mau lah. Kalau lagi ketemu atau lagi ditanya sama orang terus kita nggak tahu orang itu siapa, kan kasih alamat, tentu kan enggak. Pasti ngomongnya itu tinggal di kabupaten ini misalnya, sama lah seperti saya itu teman-teman. Apa ini, siap Bang, dapat dimaklumi.